Arhan, tolong sliding Messi. Pejabat Konoha yang korupsi sampai 80 triliun di Pochinki. Kayaknya kalau korupsi itu hal biasa deh. Kerja kamu apa? Hah? Kerja kamu Nge-live. apa? Alah, Kerja di mana perusahaan. main. Mana enak? Nge-live lah. Bisa nih. Bisa beli chip. Buka sedikit gini ya, dapat paus. Soalnya nggak ada gunanya artis itu jadi nyalek. Aku bingungnya gini, Bang. Manusia aja nggak ada yang mau diduain. Ini kok partai mau ya? Kalau lagi nyalek dia bagus karena dia disalonin. Kalau nggak salah itu dia mau mendatangkan 4.200 personel BTS ya? Tapi bukan Oke. Tapi kalau dia udah sejahtera tapi tetap Masih korupsi? Cangok namanya. Halo pemirsa. Ganti host. Hai. Perlu berkenalan? Tidak perlu. Langsung saja. Yang pertama itu dia nanya. Ada pejabat Konoha yang korupsi sampai 80 triliun di Pochinki. 80 triliun, bro. Triliun. Gimana menurut Bapak? Itu sangat tidak masuk akal ya. 80 triliun itu. 80 triliun itu kalau dijadikan uang receh itu udah sampai satu gedung itu saya rasa itu. Tidak masuk akal itu. Kalau disusun jadi satu gedung? Iya. Nggak mungkin saya kira dia main sendiri itu. Iya. Pasti dia beramai-ramai, udah itu aja. Dan itu dia nggak mikirin rakyat itu. 80 triliun. Dia untuk apa coba 80 triliun? Mending kan uangnya untuk beli cilok, nah kan. Daripada dia nyimpan duit untuk dia sendiri ya kan. Tapi kenapa ya? Kira-kira 80 triliun. Kan bisa 100. Mungkin karena udah dipotong pajak kali ya, jadi 80 triliun. Nggak bisa 100 triliun ya kan. Kayaknya kalau korupsi itu hal biasa deh. Iya, kalau tidak korupsi baru bukan hal yang nggak biasa gitu. Itu aku quotes dari teman aku ya. Oke. Quotes on quotes. Quotes of the day. Korupsi itu? Jadi biasa aja gitu. Korupsi 80 T, 80 M, 80 J. Ya biasa aja gitu. Kalau kamu nanyanya tidak ada korupsi nih 80 T. Wih, itu yang baru bisa diperdebatkan. Benar. Ya nggak? Tapi menurut kamu 80 triliun itu nggak kedikitan? Terakhir aku tahu itu korupsinya ya kayaknya masih kecil dari tahun 90-an di Tansil itu di angka 15 T apa 20 T kayaknya. Belum lahir sih. Bukan korupsi deh kayaknya fraud. Penggelapan dana kayaknya. Aku lupa baca Wikipedia. Sebenarnya itu biasa terjadi di negara berkembang. Bukan di sini ya, di beberapa negara tetangga gitu kan memang ada. Yang pertama, kalau korupsi itu ditiadakan, nggak berputar ekonomi. terlalu ekonom ya. Iya. Bukan ekonom tapi eksplisit. Iya maksudnya gini, pasti ada lah yang namanya di suatu negara berkembang yang seperti itu akan terjadi. Yang membedakan adalah bagaimana punishment untuk preventif, tindakan-tindakan pencegahannya. Misalkan kalau maksudnya kalau pegawai negaranya digaji misalkan UMR 3 juta, naikinlah jadi 10 juta. Kalau udah sejahtera kan orang nggak bakal korupsi lagi. Ngapain korupsi coba sejahtera? Tapi kalau dia udah sejahtera tapi tetap masih korupsi? Cangok namanya. Gitu, ya kan? Jadi lebih bagus disejahterakan dulu. Kalau memang masih terjadi, ya berarti ada yang salah dengan sistemnya. Nah, sistemnya? Ya bisa jadi sistem birokratnya, sistem pemerintahannya, atau sistem kaderisasinya, sistem rekrutmennya, kan banyak yang harus kita kan nggak pernah tahu. Sistem rekrutmen ini kayaknya Iya kan? Rekrutmen tuh pakai duit. Iya, masuk tuh kan sekarang kan lihat nomor punggung.
Nomor punggung? Iya. 10 nomor punggungnya. Oh, anak Fikri nih yang masuk. Sebenarnya kalau masalah korupsi ini udah nggak terlalu etik lah di negara asal mawasannya. Oh. Karena yang lebih fantastik itu kasus tuh biasanya bokep sih. Gimana Iya. tuh? Ya contoh kayak ada cewek namanya Selamama. Heeh. Nah, dia nge-live di Amaman Live. Heeh. Nah, itu wajib kena tangkap. Korupsi. Itu kan budaya ya. Nah, iya itu tuh udah kayak mana biasa main layang udah biasa ya, udah biasa dia. Karena barang siapa yang membiasakan sesuatu tuh ya biasa aja. Wah, bagus. Jadi menurut abang itu nggak apa-apa? Sebenarnya tergantung yang di atas sih. Tuhan. Bisa jadi. Cuman kan kadang kan hal-hal yang berbau korupsi ini udah kayak ya udahlah gitu, jambret doang kok gitu kan. Iya ya. Yang bahaya tuh bokep. 80 triliun kayaknya tuh bisa bayarin satu GBK, nonton konser, main dingin, bisa ngapain lagi ya? Main dingin. Aku baru nggak cold dingin, play main dingin. Main dingin kita. Soalnya ya itu kan yang terjadi di masyarakat di negeri Konoha ya. Ya, Negeri Konoha tuh kan Konoha. pejabat-pejabatnya banyak yang main dingin. Mm-mm. Ya memang harus dingin. Kalau misalnya panas, siang-siang berarti mainnya. Kan kata mama nggak boleh main siang-siang, nggak boleh main panas. Tapi itu hotel berbintang. Kalau- Ya kalau berbintang tuh bagus bang. Harusnya malam keluar biar nampak bintangnya. Tapi di razia. Kalau masalah di razia itu Gimana tuh bang? seperti kata Putra tadi sih, tawakal. Berarti lipat udah itu. Tawakal aja sih. Tawakal ini maksudnya gimana tadi? Coba Iya, jelasin. tawakal. Tawakal itu kan artinya berserah diri. Jadi seandainya memang ada suatu musibah yang disengajakan, lebih baik kita berserah diri. Bisa dibangun BTS. Apa tuh bang BTS? Bukannya itu nama? Kalau di kita BTS tuh behind the scene. Mungkin dia mau bangun tim BTS ya. Oh, Ya untuk ini kan syuting ada BTS-nya nanti oh kan. iya. Mungkin dia mau bangun BTS itu. Buat? Biar kuat mungkin ya. Kayak Gatot. Dia kan mau bangun Gatot juga kan. Oh, Gatot kaca ya? Iya. Gatot, bukan ganteng bang. Gatot ganteng. Ganteng. ganteng total. Oh, enggak. Huruf G yang ada. Banteng. Hah? Enggak. Enggak, itu Oh, beda apa ya? itu? Kena. Pertanyaan kedua ini, gimana menurut Anda kalau ada artis yang tiba-tiba nyalek? Apalagi langsung 2 partai sekaligus. Aku orangnya pragmatis ya. Maksudnya kalau misalnya 2 partai, ya nggak masalah sih. Kalau 2 partai itu pastinya partai yang berbeda kan. Kalau yang satu partai dia partai tua, yang satu lagi partai hore. Ya nggak apa-apa kan, nggak masalah kan. Yang penting dia menghibur loh. Partai tua bisa nyanyi-nyanyi, bisa jokes bapak-bapak. Yang partai hore ketawa-ketawa dong. Iya. Ya lebih bagus kan? Nggak masalah. Pragmatis aja. Berarti seandainya beneran milih, beneran nyalek nih Iya. si abang artis, Si abang artis. kira-kira Bapak sendiri bakalan milih nggak? Kalau ada, misalnya ada 2 pilihan nih, si artis sama si A. Orang pasti milihnya abstain dong. Iya kan? Kalau aku lebih mau tuh milih orang gila gitu. Tapi kan dia juga gila. Maksudnya, Oh, maksudnya enggak, maksudnya tuh ambisius, gilanya ambisius, ambisius gitu. maksudnya gila dalam Mungkin aku bisa pilih dia, tapi coblosnya 2. Berarti tidak. Soalnya nggak ada gunanya artis itu jadi nyalek. Dan kebanyakan setahu saya yang nyalek artis itu udah nggak ada lagi namanya di dunia sinetron, TV, udah redup namanya. contoh. Contohnya
Nah, contoh nih ya, langsung aja. Kayak Eko Patrio dulu, sekarang masih jadi anggota dewan. Cuman ada beberapa anggota dewan dari artis yang memang kerjanya lumayan. Kayak Rike Diah Pitaloka. Terus kayak siapa ya? Ya Eko Patrio lumayan sih. Jadi dia menyuarakan yang hak-hak yang kalau dari dunia seni dia suarakan bisa. Kayak Anang Hermansyah lumayan bersuara. Kalau yang jelek ada juga sih. Perlu disebutkan nggak ya kira-kira? Banyak. Kalau mau disebutkan ada juga. Contohnya ini. Kayak penyanyi kita, diva kita. Kemarin dia cerita gajinya segini, intensifnya segini, gaji pokok cuma segini, tapi pendapatan lain sampai ratusan juta. Bayangkan sebulan dia bisa dapat kurang lebih 500 jutaan. Apa enggak menggiurkan kita? Artis nyalek. Artis yang nyalek sama ada oknum yang nyalek dua partai. Ini oknumnya harus dipisahin dulu nih. Yang pertama, kalau artis nyalek itu tidak ada kesalahan karena hak sebagai warga Indonesia kan boleh saja. Benar, boleh. Kalau dua partai, yang salah bukan yang caleg. Yang salah partainya kok bolehin. Yang salah kan partainya kok bolehin. Mungkin kita nggak tahu kan setiap partai ataupun community itu punya hak prerogatif masing-masing, punya sistem, punya regulasi masing-masing. Mungkin saja kita nggak tahu kan dibolehin dari partainya begitu. Tapi menurut pendapat abang, fenomena selebriti yang nyalek sekarang itu gimana? Oh bagus dong, bagus. Kenapa bagus? Secara awareness mereka dikenal orang banyak, public figure dong gitu. Sementara partai ini bagusnya buat bagus untuk bersama, bagus untuk partai, bagus untuk caleg, bagus untuk capres yang sedang diusung partai, ya kan? Bagus untuk yang kebagian proyek. yang Kita cari dulu lah partainya mana yang mau sama kita ya. Seperti itu. Jadi sah-sah saja kalau seorang public figure ataupun artis yang notabene basicnya adalah seorang penghibur tiba-tiba di partai, at least dia kan jadi penghibur kalau seandainya partai tidak dapat kursi kan. Terhibur kan? Iya kan? Bener. Iya kan terhibur. Iya. Seperti Bisa itu. nyanyi kan Bang kalau misalnya lagi galau orang-orang partai nyanyinya na. Sebenarnya boleh. Ada pro kontra sih, Bu. Oh. Oknum ini nih sebenarnya nggak dapat job. Oh. Mungkin ya. Mungkin ya. Karena udah banyak kali loh artis mengambil alih seluruhnya. YouTube artis juga yang ngambil. Iya benar. TikTok artis juga yang ngambil. Ini mau caleg lagi. Mau sampai kapan artis yang mengambil seluruh ladang nasi umat negara? Waduh nasi. Harusnya kalau jadi artis ya artis aja, Bro. Iya benar. Iya, lu tinggal apa duit? Bisa bayar sana, bayar sini. Uang ada. Kalau jelas serangan rakyatnya, bisa lah kan. Ada 50. Kayaknya kalau 3 partai dia nyalek dapat piring sih. Iya. 2 partai sekaligus ya. Iya. Sebenarnya itu lebih ke arah membingungkan sih. Bingung gimana ya? Seandainya kita sudah menjadi anggota partai A, lebih baik kita fokus ke sana. Cuman yang bikin bingung ini, orang yang nyalon ini malah bingung juga. Kita harus gimana? Coba. Ya, dia aja bingung apalagi kita. Aku bingungnya gini Bang. Nah. Manusia aja nggak ada yang mau diduain. Ini kok partai mau ya? Oh, kan sebenarnya partai itu bahasa Inggrisnya party. Iya, Party. Iya, emang party. Iya. Iya, partai itu sebenarnya party. Party itu kalau misalnya di bahasa Indonesia pesta. Iya. Ya. Berarti? Ya kalau misalnya pesta nggak apa-apa sih berdua. Malah orang pesta rame-rame kan, Bang? Oh iya. Ya, ngundang sana sini. Berarti 2 kurang ya? 2 kurang sih. Harusnya tuh 4, 5, 20 kalau bisa. Iya sih. Party. Kan nanti ada tuh party. Parto saudara Bu Mini tadi ya? Ah iya tetangga. Oh, tetangga tetangga. Bu Mini, kebetulan Bu Mini yang nonton. Bukan apa kan? FWB ya kan? Bukan. Oh, mungkin mereka Tetangga. saling menguntungkan juga. TTM. Oh, Tetangga tapi menguntungkan. kalau aku sukanya kaktus sih. Apa tuh? Kakak adik tanpa status. Wadidaw, swipe bro.
Berarti Iya, gunting nyalonin potong rambut. legislatif. Jadi para legislatif ini di salon supaya dia bisa tampil di depan rakyatnya, supaya bagus rakyat, terlihat bagus Berarti oleh cover rakyatnya. covernya diperbaiki ya di salon. Iya, di salon. Di salon biar terlihat bagus. Nah, setelah dia jadi caleg, dia nggak nyalon lagi. Jadi emang Ya udah wujud aslinya nampak. oh iya. Iya, makanya itu. Kalau lagi nyalek dia bagus karena dia disalonin. Iya ya. Bingung. Betul kan? Iya sih. Argentina versus Indonesia. Gimana tuh kira-kira menurut Abang? Ini apa dulu? Lomba panco, lomba Enggak. tampar, apa lomba apa nih? Lomba bola. Oh, sepak bola yang lagi viral ya? Oh, Ngalah-ngalahin Coldplay. oke. Sekarang pertanyaan Mira tadi, Pendapat Abang. Pendapat kita tentang Pandangan pertandingan Abang itu. Tentang pertandingan itu. itu pertandingan ibaratkan ya. Ibaratkan apa? Itu analogi, aku cari analogi dulu yang pas. Ibaratkan, nggak bisa sih ada analogi kan. Intinya gini, pertandingan Argentina-Indonesia itu adalah salah satu kampanye pariwisata yang bagus yang dibuat oleh Menteri Sandiaga Uno kan. Tujuannya adalah menarik perhatian dunia lagi. Waduh, itu favorit saya tuh, bidang sepak bola ya. Bagus nih untuk mental sama skill timnas kita ya. Soalnya di tahun 2013 kita pernah undang Belanda loh ke sini. Belanda Iya, versus Indonesia. Robin van Persie dan lain-lain itu. Walaupun kita kalah 3-0, lagi pula ini pertandingan tajuknya FIFA Matchday. Jadi FIFA Matchday itu sendiri maksudnya kalau kita tanding, walaupun kita kalah, apalagi kalau kita menang, kita dapat poin. Nah, kita kan kalau di FIFA itu kita kan punya peringkat. Indonesia tuh di luar 100 besar. Kalau kita menang, kita langsung meroket peringkat kita. Kalau menang, kalau kalah pun nggak apa-apa. Kalah kita dapat dari poin 1 sampai 10, kita dapat kalau kalah aja koefisien kita 0,5. Kalau menang bisa 9,5. Bayangkan itu negara kita lewatin. Terlepas ya dari soal biaya. Untuk mendatangkan mereka tuh katanya sampai 800 miliar katanya. 800 miliar? Iya, katanya ya. Ini berhubungan ya? Iya. Enggak, kalau ini memang resmi. Tarif orang resmi. tuh. Apalagi mereka juara Piala Dunia 2023 kemarin ya di Qatar. Jadi menaikkan standar orang itu sendiri. Apalagi katanya bintang utamanya Lionel Munir mau main itu katanya. Munir. Terima kasih sih sama PSSI ya. PSSI sekarang lebih bagus daripada yang dulu ya. Emang bedanya apa? Ya lebih kompeten aja sih. Lebih kompeten sama lebih berpengalaman. Sama Pak Erick Thohir kan udah pernah memiliki satu klub ya. Kayak Inter Milan, dia udah pernah punya saham di sana. Jadi terjun ke PSSI itu seperti kecil lah sama dia. Dia udah pernah di Liga Italia, sekarang megang PSSI kan. Apalagi sekarang Menpora juga ini juga kompeten juga karena anak muda kita ya Menpora. Jadi lebih tahu dan lebih mengerti apa kebutuhan dari olahraga kita lah. Bagus kan kalau aku? Ini Bang Zulki. Saya sedikit kaget. Kayaknya bukan Bang Zulki. Iya. Zulkaidah. Oh iya. Ini ada batu nih, lempar aja. Wah. Tapi satu pesan sih kalau misalnya Argentina lawan timnas, Ini pesan buat Argentina. enggak buat timnas sih. Jangan jangan tarkam. Tuh ada batu, Put. Ini Soalnya kalau tarkam Messi diseliding cedera. Messi cedera nanti
tukang pijit sini nggak bisa ngobatin Messi. Sulit. Kok sulit? Iya. Bisa aja. Soalnya sembuhnya lama. Kalau bisa, kalau Messi bawa bola biarin aja. Tapi aku ada pernah baca gitu kan Bang di Twitter di series. Ya. Katanya salah satu fans, nggak tahu, ini jokes sih. Oh. Kalau Messi main di ya karena aku fansnya Ronaldo. Oh, fan CR. Heeh. Oh. Iya sih. Apa yang iya sih, Bang? Ya wajar dia benci hatersnya Messi lah ya. Karena dia fansnya Ronaldo. Tapi jangan inilah. Boleh sih disliding. Siapa yang boleh diseliding? Si Messi. Oh, tapi Biar seru. Nanti berantem Messi sama Sintayong. Berantem. Belum pernah kan lihat Messi berantem lawan Sintayong? Belum kan? Itulah nanti saatnya. Kapan lagi waktunya warnanya hitam. Messi lawan Sintayong? Tapi Messi Argentina, Sintayong Korea. Oh nusa. Pemain timnas siapa sekarang? Bambang Pamungkas. Arhan ya? Aku cuma tahu dia. Arfan enggak? Oh, Arhan. Advan. Arhan tolong sliding Messi. Ini highlight nih, sumpah. Pendidikan highlight nih. Ini pesan Tapi khusus. jangan ini ya, jangan kena bolanya. Kakinya. Tapi jangan. Messi itu pemain terbaik dunia. Asal Mira tahu. Asal Mira tahu ya dia. Oh, tahu dia. Enggak tahu dia. Oh. Jangan sliding Messi karena dia pemain terbaik dunia yang memiliki jutaan followers. Kalau mandi bola tahu dia, main bola enggak tahu dia. Heads of the day. Iya. Don't sliding Messi. Don't sliding Messi. Hati-hati sama Messi. Nanti diserang sama netizen Messi. Gak usah sliding Messi, sliding Bang Juki. Itu aja. Kayaknya. Ya, intinya jangan tarkam ya nanti. Timnas pesan jangan tarkam. Argentina juga jangan Dimohon tarkam. jangan tarkam. Kalian. Kalau Argentina tarkam nggak apa-apa. Oh, gak apa. Ya. Nggak apa-apa karena bayarannya mahal. Iya sih. Itu kayaknya bakalan seru deh. Seru gimana? Kemarin itu ada pelatih Indonesia siapa Bang? Sintayong waktu itu ya masih ya? Sintayong dia ada statementnya tuh yang Jadi Warden. Sintayong untuk mengetes kualitas pemain bola Indonesia setidaknya perlu melawan 100 besar FIFA katanya. Cuman ini kita dikasih big bossnya langsung nih, final boss langsung nih, langsung satu FIFA yang kita lawan. Kemarin Argentina Juara ya? juara kan. Cuman aku berharapnya sih pertandingannya bakalan seru deh. Bakalan seru soalnya Tunggu. nih. Dari statement yang Abang bilang tadi, melatih mental, berarti tujuan pertandingan ini cuma melatih mental, bukan untuk kemenangan. Soalnya kan FIFA ngadanya nih lebih ke arah match day ya, friendly match gitu. Ya mungkin yang bisa kita lihat di sini bukan kompetisi sih, cuman mungkin kita melihat sepak bola ini mungkin sebagai hiburan lah. Setidaknya mungkin kita terhibur melihat Indonesia bisa bermain dengan Argentina, walaupun ada beberapa permintaan Bang Messi. Mereka minta rumput yang ada di stadion nanti tolong diperbagus lah, nanti aku cedera gimana. Kan tau lah kita kan Messi bayarannya kan mahal. Iya. Masalah kok misalnya dia cedera. Sembarang rumput. Nah, kalau misalnya kita Messi cedera di Indonesia, siapa yang mau ngobatin? Iya. Orang duitnya udah habis. Iya. Kayaknya menang ini sih, menang Indonesia sih. Kenapa Bang bisa seoptimis itu? Bisa lah, Indonesia punya santet. Iya weh. Kalau Argentina santetnya nggak bisa Bang. Santet Indonesia ini mantap karena suku dan budayanya banyak bro. Tapi aku pernah
Oh, Baru mau bilang gitu. hmm. Tapi kan Bang, Jin Indonesia kan nggak bisa bahasa Argentina. Bisa, orang tuh kan ada Google Translate. Jadi Pasti menang Indonesia. disantet gitu. Iya, walaupun aku nggak suka bola, dengan kemenangan Indonesia kemarin lawan Thailand aja bisa memungkinkan Indonesia tuh menang dengan negara lain. Tapi kan Argentina menang Piala Dunia, Bang. Kalau Indonesia kan menangnya baru SEA Games. Kenapa Bang seoptimis itu? Karena ya Pildun tuh udah ada di Indonesia. Gimana tuh? Iya, tendangan si Pildun. Madun. Oh, Madun. tendangan si Mang. Yang pastinya kayaknya udah dijawab Mas Adit tadi ya. Itu untuk yang seriusnya. Kalau aku pribadi sih sebagai jadi lahan sih sebenarnya. Lahan buat? Balik lagi ya kan, lahan bisnis. Oh, Iya dong. Parkiran 1. Terus juga calo tiket 2. Terus yang ketiga, otomatis UMKM di dekat sana itu pasti lebih jadi maju kan? Lebih banyak dapat jatuhnya devisa negeri, bukan negara ya, devisa negeri. Yang keempat, Yang keempat, Indonesia pasti kalah. Itu aja. kenapa? Eh, Sangat optimis Indonesia bakal ya kalah. kapan sih Indonesia menang, itu aja sih. Kemarin lawan Thailand, Iya, bilang Babe Sabeni apa? Apa? Latihan mulu nggak pernah menang katanya. kenapa? Aku lebih ngeliat tuh di faktor ekonomi sama bisnisnya. Pastinya yang pertama naikin tuh, naikin kita tuh, orang pasti nonton, tiket, terus juga UMKM di sana juga pasti lebih banyak dapetin pendapatan. Tiket, parkir apalagi yang legal dari BW. Tiket parkir. Berapa ya sekali parkir? Sampai nggak ya? Apa 20.000? Apa itu 2000? Apa itu 2000? Apa itu parkir motor 2000? 20.000 dong. Kan menonton Lionel Lionel Munir. Lionel Munir. Iya. Parkir 2000 apa itu? Apa itu parkir Nggak 2000? mungkin lah ya. Cilok berapa? Biasanya 1000. Oh, Apa itu 1000? Paling 1000 dapat 5000 dapat 4 lah gitu kan. Sekarang 5000 tuh dapat 2.